Ya, kali ini kita akan membahas mengenai teori gangguan bergantung waktu. Jadi, misalkan sebuah sistem dideskripsikan oleh Hamiltonian yang dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian bebas waktu H0 dan bagian bergantung waktu Vt, yang mana Vt ini dia bernilai kecil apabila dibandingkan dengan H0. Hamiltonian H0 adalah Hamiltonian sistem tak terganggu yang memenuhi persamaan nilai eigen H0 ket psi n sama dengan En ket psi n, di mana keadaan umum sistem yang bergantung waktu adalah ket var v nt itu sama dengan E minus I per habar H0 T ket psi nt atau E pangkat minus I per habar En T ket psi n, di mana ket var v nt ini dia adalah solusi dari dia adalah keadaan eigen dari H0 yang bergantung waktu. Jadi kita pernah membahasnya, kalau sistem tak bergantung waktu kita akan memiliki kebergantungan waktunya itu yaitu adalah E minus I per habar ENT. Pada selang waktu T di antara 0 dan tau, sistem diberikan gangguan bergantung waktu Vt, di mana Vt ini hanya dinyalakan ketika T-nya itu di antara 0 dan tau dan dimatikan sebelum itu dan setelah waktu tau. Sehingga pada waktu T antara 0 dan tau, Hamiltonian sistem itu dia adalah H sama dengan H0 ditambah Vt, yang mana dia akan memenuhi persamaan Schrödinger bergantung waktu, yaitu IH bar ddt ket var v nt sama dengan H0 ditambah Vt ket var v nt. Ketika sistem berinteraksi dengan potensial bergantung waktu Vt, maka sistem ini dia akan menyerap atau memancarkan energi. Proses ini dia akan menyebabkan sistem melakukan transisi dari suatu keadaan eigen tak terganggu ke keadaan eigen yang lain. Sistem yang awalnya berada pada keadaan eigen ket psi A, dia akan bertransisi ke keadaan ket psi B. Untuk mengetahui berapa probabilitas menemukan sistem pada suatu waktu berada pada keadaan ket psi B, maka diperlukan untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger bergantung waktu. Untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger, misalkan keadaan ket var v t diekspansikan dengan suku koefisien ekspansi Cnt dalam ket psi n, di mana ket var v t itu sama dengan sigma n Cnt E pangkat minus I per habar ENT ket psi n. Apabila keadaan sistem sebelum diberi gangguan bergantung waktu berada pada keadaan ket psi K pada T sama dengan 0, maka ket var v 0 itu sama dengan sigma n Cn 0 ket psi n itu adalah ket psi K, sehingga kita dapat simpulkan bahwa koefisien ekspansi pada waktu T sama dengan 0 yaitu Cn 0 itu adalah delta Kronecker, delta NK. Nah, ekspansi ini dia harus memenuhi persamaan Schrödinger IH bar ddt ket var Vt sama dengan H0 plus Vt ket var Vt. Dimana ketika kita substitusikan var Vt-nya ini adalah ini, dan dengan aturan perkalian turunan var Vt yang bergantung waktu hanyalah dua ini, yaitu yang pertama IH bar sigma n Cn aksen turunan terhadap waktunya E minus I per habar ENT ket psi n, kemudian turunan dari yang eksponensial ini yaitu En, di mana minus I per habarnya akan menghilangkan dengan ini En sigma n Cn E minus I per habar ENT ket psi n sama dengan H0 plus Vt sigma n Cn E minus I per habar ENT ket psi n, di mana H0 ketika bekerja pada ket psi n itu adalah En. Nah, suku ini dan suku ini itu kan sama, sehingga bisa saling mencoret dan kita akan dapatkan hubungan IH bar sigma n Cn aksen E minus I per habar ENT ket psi n sama dengan Vt sigma n Cn E minus
I per H bar ENT ket psi N. Apabila kedua sisi dikalikan dengan bra psi M dari kiri, maka kita dapatkan IH bar sigma N Cn aksen E pangkat minus I per H bar ENT hasil kali dalam psi N sama dengan sigma N Cn E pangkat minus I per H bar ENT bra psi M Vt ket psi N, di mana suku hasil kali dalam ini tidak lain adalah fungsi delta Kronecker, yang mana dia akan mengeliminasi jika N-nya tidak sama dengan M. Jadi jumlahan di sini akan melebur menjadi M, yaitu IH bar dCm per dt itu sama dengan E pangkat minus I per H bar EMT itu sama dengan sigma N Cn E pangkat minus I per H bar EMT bra M Vt ket psi N. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Atau ketika kita pindahkan eksponensial ini ke kanan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, karena asumsi dari teori gangguan bergantung waktu, dia memiliki Vt yang sangat lemah, maka koefisien CKT ini dia berubah sangat lambat dari keadaan awal. Nah, karena pada keadaan tak terganggu, misalkan keadaan awalnya itu dia adalah ket psi N pada T sama dengan 0, dan kita tahu bahwa C-nya, koefisiennya pada waktu 0 itu dia adalah fungsi delta Kronecker. Maka kita bisa mengambil C di sini itu adalah fungsi delta Kronecker. Dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, mana di sini dia akan mengeliminasi jumlahan N ini dia menjadi K. Sehingga kita akan dapatkan Cm-nya itu dia adalah minus I per H bar integral dari 0 sampai T E pangkat I omega Mn T aksen bra psi M V T aksen ket psi K dt aksen, karena N ini telah dilebur menjadi K. Ini harusnya omega Mk ya. Pemilihan Cn0 ini adalah disebut sebagai gangguan orde pertama, di mana kita tahu bahwa ket var Vt itu sama dengan sigma N Cn E pangkat minus I per H bar ENT ket psi N, di mana Cn-nya ini adalah solusi dari integral ini. Nah, ini omega Mk itu adalah Em minus EK per H bar. Nah, jadi pemilihan delta ini sama dengan pemilihan Cn pada waktu T sama dengan 0 ini, delta Mk ini diambil untuk mendapatkan gangguan orde pertama. Nah, bagaimana untuk gangguan orde yang lebih tinggi? Nah, gangguan untuk yang orde lebih tinggi dapat didekati dengan Dirac Dyson. Kita akan membahas mengenai Dirac Dyson di video selanjutnya. Gitu.